Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Irwan Putra dari Irwantra Media. Hari ini kami akan melaksanakan spesial dialog dengan senior kami, yaitu Ibu Hajah Tri Koraini. Ya, kita akan coba bincang-bincang dengan beliau, menggali pengalamannya, karena sudah dalam kurun waktu yang cukup panjang beliau sudah mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui dunia pendidikan. Mungkin Ibu Hajah Tri hari ini bisa berbagi dengan kita seperti apa dia membangun karir, seperti apa pengalamannya di kelas, siapa saja orang-orang yang memotivasi dalam karirnya, sehingga mungkin nanti kita akan mendapatkan pesan-pesan dari beliau untuk bisa meneruskan estafet pembangunan dan bidang pendidikan. Assalamualaikum Bu Hajah Tri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Irwan. Ya, Bu Tri, selamat pagi menjelang siang, Bu. Selamat pagi. Barangkali Ibu bisa sedikit memberikan gambaran kapan Ibu mulai mengambil profesi atau pilihan hidup sebagai pendidik, kemudian bagaimana Ibu di awal-awal sebagai ASN dalam bidang pendidikan. Barangkali Ibu bisa berbagi dengan kita. Baiklah, Pak Irwan, pemirsa sekalian, saya bertugas kurang lebih sudah 42 tahun. Saya lulus pendidikan guru STG Negeri 1 Setiabudi tahun 1980. Pada waktu itu, karena ayah saya kebetulan sebagai kepala sekolah, saya dititipkan kepada temannya Pak Tata Permana di SD Negeri Tanjung Duren 01 Pagi, Jakarta Barat. 2 tahun saya bertugas di situ. Pengalaman pertama saya menjadi guru di situ, ya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika ada anak saya yang diculik. Siswa ya, Bu? Siswa. Kelas 3 SD. Waktu itu Bapak polisi datang ke sekolah. Kebetulan saya siang masih ada di sekolah. Sebagian guru memang sudah waktunya pulang. Waktu itu kan kami jam kerja jam 7 sampai jam 12. Hari Sabtu masuk. Tidak seperti sekarang ini. Jadi kami kebetulan di kelas, saya kebetulan juga masih ada di kantor. Datanglah Bapak polisi dari Palmerah ya. Datang menemui saya. Kepala sekolah waktu sedang rapat. Dia bertanya, apakah di sini SD Negeri Tanjung Duren 1 Pagi? Saya bilang, iya Pak, ada apa? Ada kelas 3 ya. Itu Ibu mulai masuk sebagai ASN, calon pegawai negeri sipil, itu di tahun berapa ya, Bu? Tahun 82, penempatan pertama di... Saya di DKI ikut Honda. Itu yang mensupport kepala sekolah Pak Tata Permana, itu kawannya saya. Jadi saya ada berempat, kami itu di nomor disuruh mengubah nasib biar kelas kosong Bapak yang isi. Saya ingat sekali tuh, kalian harus menyesuaikan. Apalagi ketika IT datang itu saya hampir mendekati tunda bakti, mau tidak mau ya. Sedangkan kawan-kawan saya yang lebih dahulu senior ya, Pak. Jadi saya itu banyak belajar dari mereka, karena saya kalau belajar kan tetap begitu. Saya di kelas 5, kelas 3 ya, seringnya ya. Itu kalau ada waktu luang ya saya diminta menggantikan beliau gitu loh. Jadi saya juga belajar dari beliau gitu ya. Karena saya masih honor, masih berpengalaman banyak, saya ambil ilmunya dari mereka itu yang saya masih junior, belajar yang senior memang gitu. Saya masih itu. Terus saya sama sekali saya yang dulu Pak. Saya di awal saya masih honor itu, sebelum saya yang dulu itu saya udah melihat bakat saya dari kecil itu. Saya suka main sekolah-sekolahan tuh, tapi ada juga saya kepingin menjadi seorang perawat dan polwan. Kalau saya polwan, tapi ya saya bilang anak jangan jadi perawat, kalau itu waktunya karena kamu sudah dinas malam meninggalkan keluarga. Terus kalau polwan ya tugasnya juga ya sih berpulang pada kamu kayak lihat ada bakat juga jadi guru. Makanya ketika saya tes di Setiabudi masuk lulus, saya senang sekali, saya diantar itu. Saya mengenalkan kantor saya pakai sepatu guru saya. Saking senangnya, saya sempat diterima juga di FSKM, Tambang
Jadi Bu Hajatri, total dari Ibu mulai diangkat sebagai CPNS sampai sekarang berarti sudah bekerja dalam jangka berapa tahun itu? 42 tahun. Jadi saudara pemirsa, sahabat semuanya, Ibu Hajatri ini sudah mengabdi 42 tahun sebagai pendidik. Kenapa saya mengatakan ini dialog spesial? Karena memang kami sengaja melakukan ini untuk mendokumentasikan dan memberikan inspirasi pada kita semua. 42 tahun bukanlah masa yang singkat. Tentu Bu Hajatri ini telah melahirkan banyak generasi cerdas yang mungkin saja sudah banyak jadi pemimpin di antara kita. Dan Ibu Hajatri ini sekarang melengkapi masa kerjanya dengan masa purna bakti. Jadi karena itulah kita meminta pengalaman dari beliau, sehingga pengalaman ini bisa kita jadikan sebagai acuan lah bagi kita untuk melihat mana hal-hal positif yang bisa kita ambil. Begitu ya Bu ya? Ya betul ya. Bu, barangkali bisa bercerita kepada kita bahwa tentu Ibu semasa menjadi pendidik juga hidup di lingkungan sosial, Betul. antar guru, antar orang tua siswa. Betul. Nah, bagaimana Ibu membangun komunikasi dengan sesama guru, dengan sesama orang tua, sehingga kami melihat Ibu selalu bisa melakukan itu dengan baik gitu. Gimana Bu tipsnya itu? Saya selama saya menjadi guru, untuk kepada orang tua murid yang khususnya yang selama ini saya mengajar, khususnya kelas saya, itu saya bangun dengan secara kekeluargaan, pendekatan secara kekeluargaan, perkembangan anaknya bagaimana, bahkan kadang saya juga silaturahim ke rumah orang tua murid itu. Jadi perkembangan anak di mana sampai sejauh mana saya sampaikan kepada orang tua murid itu. Di samping saya mengajar yang selama 42 tahun, yang paling berkesan, yang paling lama itu di SD Negeri Jatipulo 08. Jatipulo 08 Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Itu dekat dengan tempat tinggal saya, di Tomang, Jakarta Barat. Nah, itu tempat SD saya. SD saya dulu di situ. Nah, di situ lah di Jatipulo 08. SD-nya saya di situ. Coba dulu SD Tomang Cak Siang. Ini pagi Jatipulo di SD situ. Di situ saya pernah berpengalaman sedikit mengenai menangani UKS. UKS kedatangan tim dari Jepang. Dari Jepang 3 orang, yang satu sebagai penerjemah, yang 2 tim UKS. Saya dibantu kepala sekolah, juga didampingi Dr. Helena dan Bidan Tati waktu itu. Program sehari itu kedatangan, beliau melihat ruangan-ruangan UKS, agenda-agenda kegiatannya, album-album foto kegiatan, terus pelantikan dokter kecil, terus beliau tapi ada penerjemahnya. Saya cuma mengantarkan, memperlihatkan alat-alat yang lengkap, semuanya, kebersihannya apa dilihat oleh kedua tim itu, dan satu penerjemah dari Jepang. Saya sangat bangga sekali Pak. Saya sangat bangga. Kenapa? Dari Jepang datang melihat UKS yang saya menjadi pembina yang mengelola. Padahal itu karena memang manual, jadi saya hanya memperlihatkan buku agenda kegiatan. Ketika ada penyuntikan, dokter tanda tangan di situ, kegiatan apapun, sosialisasi dengan orang tua, saya datangi orang tua untuk penyuntikan apa, saya berikan pengarahan, dampingi dokter Elena dan Bidan Tati. Saya masih ingat itu waktu itu. Jadi alhamdulillah sambutannya baik, dia menilai bagus. Di sana juga ada Pak UKS di Jepang. Namanya apa saya lupa ya Pak, bahasa Jepangnya Pak ya. Itu saya sangat berkesan sekali Pak. Sekolah kita juga pernah menang bersihan itu juara 1 se-wilayah Jakarta Barat. Kemudian itu yang berkesan. Jadi kita bangun semua kegiatan di sekolah dengan orang tua murid dengan baik, dengan secara keluarga. Itu saja tips saya Pak. Nah, kemudian bagaimana Ibu membangun komunikasi antar sesama pendidik? Tipsnya itu, terutama juga dengan para pemimpin dan pembina kita, karena kami dengar juga Ibu kan cukup aktif dalam berbagai kegiatan yang menunjang permisi guru,
misalnya dalam paduan sara dan sebagainya. Itu seperti apa Bu awal mulanya? Ya, awal mulanya Pak, saya memang senang bersosialisasi. Di samping saya mengajar, saya juga aktif di Karang Taruna. Pada waktu itu Karang Taruna memang sedang aktif-aktifnya, sedang punya nama, sedang harus aktif. Pemuda-pemuda itu disalurkan Karang Taruna di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Saya di Kelurahan Jatipulo tepatnya. Jadi saya membangun itu dari nol. Kebetulan orang tua saya PSM, Pembina Sosial Masyarakat. Ibu begitu pensiun dari swasta, ayah juga walaupun tidak pensiun aktif. Latihannya tidak mengganggu jam kerja. Saya sore latihannya di gedung Karang Taruna, sehingga ada beberapa yang drop out, anak-anak muda, anak-anak remaja yang cuma sampai SMA tidak bekerja, dia tidak lari ke tempat hal yang tidak. Itu saya tampung kegiatan di Karang Taruna, vokal grup Pak. Vokal grup, ikut Cerdas Cermat P4, dulu kan zaman Pak Soeharto tuh Pak ya, Cerdas Cermat P4. Saya tampung mereka sehingga mereka tidak lari ke hal-hal negatif. Jadi vokal grup dari tingkat kecamatan sampai tingkat DKI, alhamdulillah ketika tingkat DKI bergabung dengan Palmerah, vokal Palmerah, pelatihnya dari Hotel Hilton, sama penyanyi Hampri, Ibu Hani Hadi, dari Alian Keroncong, itu kawan baik ibu saya pun aktif dan wanita mendukung karir ayah saya. Nah, di situ sempat saya teman-teman saya kan diseleksi, saya masuk sampai tingkat TKI, ada 3-4 yang masuk, saya perempuan 2, laki-laki 3, 5. Nah itu waktu itu latihan setiap sore, saya yang menggiatkan mereka yang latihan, menelpon pelatihnya, kadang latihan di rumah saya, kadang di tempat Pak Lurah rumahnya, rumah dinasnya, kadang yang sering di gedung Karang Taruna. Alhamdulillah sampai juara 1. Saya ingat waktu tahun 80 lebih ya, berbarengan dengan lomba penyanyi solo Sundan Keroncong. Kami lomba vokal grup SDKI juara 1 Jakarta Barat. Ketika juara pun kami masuk TV pada waktu itu. Alhamdulillah saya senang sekali waktu itu ya Pak ya, karena pengalaman itu tidak datang 2 kali. Di situ ada Malida Pak. Malida itu penyanyi, dulu nyanyi lagu Nurlela bersama Tunu Tami dan Ita Purnamasari. Nah itu Malida ikut vokal grup kami, dia Palmerah, tinggal di Palmerah. Kami juara 1 SDKI. Itu memang dites, karena kebetulan suara saya alto, suara yang rendah kan jarang, jadi saya masuk tingkat TKI. Saya senang sekali itu. Jadi saya itu di masyarakat saya aktif, pernah juga ngajar paket ibu-ibu di kelurahan, paket A untuk ibu-ibu yang buta huruf. Jadi apa saja saya lakukan. Jadi tidak hanya profesi saya sebagai guru, tapi guru di masyarakat juga harus aktif. Jadi karena guru itu kan digugu dan ditiru. Selagi masih muda, kenapa kita tidak mencari pengalaman sebanyak-banyaknya? Itu prinsip saya. Kemudian saya juga pernah pertama mimpin lagu Pak, pola pendukung 4 jam sampai 4 itu 17 jam di kantor kecamatan. Tiba-tiba ditunjuk jadi pemimpin lagu depan Pak Camat. Saya baca doa supaya saya tidak grogi. Teman-teman, tahunya saya guru, yang lain kan tidak guru. Jadi saya ditunjuk spontan, bismillah aja. Itu pengalaman-pengalaman yang paling mengesankan. Kalau Ibu bandingkan antara awal-awal dulu di Jakarta Barat, ya Bu, tentu Ibu masih pada usia, mungkin usia menengah lah ya Bu ya. Iya. Mungkin juga pada golongan 3A atau sampai 3D lah gitu, atau 3C. Lebih mudah dulu mengajar atau lebih mudah sekarang? Untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak itu. Kalau mentransfer ilmu sebenarnya lebih mudah sekarang. Karena kita dibantu alat yang tercanggih saat kita mau belajar. Kalau dulu kan kita monoton Pak. Ya, kebanyakan pakai metode ceramah, tanya jawab itu saja. Jadi kalau sekarang saya pikir lebih baik, lebih bagus lagi ya. Jadi kita lebih mudah. Seperti sekarang kalau kita memberikan tugas melalui PDF atau Zoom ya Pak ya, atau kita menilai juga lebih cepat. Google Classroom, ya kan? Kalau misalnya dulu Bu, sekarang misalnya kita sebut bisa lebih mudah dalam mengajar karena banyak bantuan teknologi.
bagaimana Ibu melihat perbandingan antara dulu dan sekarang dari sisi penghargaan pemerintah terhadap profesi guru? Menurut saya banyak perkembangan Pak. Pemerintah udah banyak memperhatikan untuk kesejahteraan guru. Nah, kita pun harus semangat dan berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mempelajari IT. Tadinya memang saya sempat ya bagaimana, namanya juga saya lama pakai metode yang lama ya Pak ya. Sekarang IT baru sempat, saya bisa tidak. Tapi ketika saya belajar, saya juga bertemu kasih dengan Pak Irwan yang pakar IT yang pernah memberikan pembelajaran berapa hari di sekolah. Kemudian saya di rumah juga mendalami lagi, dibantu anak saya diarahkan. Saya bersyukur ada Pak Irwan yang bisa memberikan ilmu kepada kami guru-guru di sekolah. Itu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Itu Pak Irwan. Ya, Pak Yatri, ini kan pas ketika Ibu sekarang menjadi pendidik, barangkali orang tua siswa sekarang pun pernah menjadi siswa dari Ibu Tri juga, seumuran gitu ya, seumuran siswa Ibu. Bagaimana Ibu melihat pola asuh oleh orang tua sekarang dibandingkan dengan pola asuh orang tua dulu? Maksudnya tingkat atau durasi waktu yang digunakan oleh orang tua dalam mendampingi anak ketika belajar antara dulu dan sekarang, bagaimana Ibu melihatnya? Kalau saya melihatnya Pak, orang tua pada masa dahulu lebih banyak memperhatikan anak. Lebih banyak. Karena mungkin kesibukannya tidak terlalu banyak ya, dan juga mungkin memang beliau benar-benar pada anak tuh peduli sekali. Sekarang mungkin peduli Pak, hanya saja mereka mungkin di samping sibuk, mereka mungkin juga tidak terlalu fokus kepada anak karena mungkin ketidaktahuan mereka atau bagaimana, sehingga mereka tidak kuranglah katakan kepada anak. Saya rasanya itu untuk bedanya dulu dengan sekarang. Dan kalau dulu Pak, orang tua itu ada sedikit tegas ya, bukan keras dalam hal supaya anak itu bisa. Kalau sekarang menyerahkan kepada anak, hanya sekedar mendampingi gitu, sehingga anak kadang merasa ada sedikit pelonggaran gitu, jadi kurang fokus dalam belajar. Mungkin itu. Ya, baik. Oke, Bu Yatri sudah banyak tadi yang ceritakan ya, cukup inspiratif lah bagi kita semua. Jadi efektifnya Purna Bakti per 1 Mei. 1 Mei. Oh ya, berarti memang ini pas Lebaran ya, buatnya. Ya, demikian saudara pemirsa, ya, sahabat Irwan dimanapun Anda berada. Bincang-bincang saya dengan Ibu Hajatri Koreni ya, ini cukup inspiratif lah ya, bagaimana sebagian besar usia beliau digunakan untuk membaktikan diri kepada bangsa dan negara melalui dunia pendidikan. Tentu kita berharap ini pilihan yang terbaik untuk Bu Hajatri, karena bagaimanapun salah satu jalan mudah menuju surga itu ketika ilmu bermanfaat bisa kita wariskan kepada generasi muda. Nah, tentu doa-doa dari murid-murid Bu Hajatri Koreni yang berkesempatan menonton siaran ini, mudah-mudahan terus mendoakan agar Bu Hajatri sehat walafiat, panjang umur, ya, bahagia sejahtera di tengah keluarga, dan terus bisa bersilaturahmi dengan kita di hari-hari mendatang. Demikian ya Bu ya. Nah, ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Cukup ya. Oke, terima kasih Bu Hajatri Koreni, bincang-bincang yang menarik di edisi spesial ini di akhir bulan Ramadan, bulan yang berkah dan penuh kemuliaan. Ini sesuatu yang menyenangkan juga, membahagiakan buat saya juga, karena bisa merangkum ini dalam sebuah rekaman ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian sahabat semuanya. Sehat selalu. Kami akhiri. Terima kasih juga untuk Bu Hajatri. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.